Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video terbaru LP2M Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, 4 pilar moderasi beragama, dan SKB 4 kementerian. Pematerinya luar biasa sekali, yaitu Rektor dan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Let's check this out! Assalamualaikum teman-teman semua. Saya di sini sudah bersama dengan Pak Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Beliau selaku rektor dari UIN SMH Banten. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal nih, Prof, terkait dengan Kukerta Daring. Ya. Kukerta Daring saat ini yaitu bertemakan tentang moderasi beragama nih, Prof. Nah, teman-teman semua penasaran moderasi beragama itu sebenarnya seperti apa nih, Prof? Monggo, Prof, dijelaskan. Saya kira bagus pertanyaan ini ya. Apalagi ini menjadi tema Kukerta ya tahun ini. Moderasi beragama itu artinya pemahaman terhadap agama secara berkeseimbangan. Jadi tidak berkelebihan, tapi seimbang ya, dalam arti berimbang. Boleh juga ya, berimbang itu maknanya adil. Jadi menempatkan posisi yang di tengah, jadi tidak ekstrim memahami agama itu, tapi betul-betul seimbang sehingga sikapnya juga ya tidak melakukan ekstrim ya, berlebihan pada orang lain ya, karena misalnya orang lain tidak seagama. Nah, kitanya ini yang melakukan moderasi disebut sebagai orang yang moderat. Saya kira itu. Jadi prinsipnya moderasi itu adalah jalan tengah. Jadi beragama dengan berimbang, tidak melakukan cara-cara sikap yang berlebihan, tetapi dinapasi dengan satu jiwa ya yang toleran, bisa juga begitu akhirnya. Saya kira itu. Ya. Nah, terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Nah, Prof, pertanyaan kedua yaitu mengenai 4 pilar tentang moderasi agama nih, Prof. Ya, 5 pilar itu ya, pertama adil ya. Adil itu seperti saya katakan tadi ya, maknanya itu berimbang, sehingga kita bisa menempatkan ya sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Ketika orang itu berbuat baik ya, kita harus menghargai kebaikannya ya. Ketika orang itu salah ya, maka kita harus juga menghukum secara secara tepat. Tidak boleh kemudian kesalahan itu juga kita menghukumnya secara berlebihan. Jadi harus adil. Seperti Allah, kenapa menyayangi hambanya? Karena kreativitasnya ya. Siapapun di mata Allah ya, apakah dia muslim atau tidak ya, kalau orangnya itu malas pasti akan dihukum oleh Allah. Misalnya malas, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, ya, maka dia akan diberikan kerugian hidupnya di dunia ya. Sebaliknya itu kan, umat Islam yang kreatif, yang sungguh-sungguh tekun, nah Allah menempatkan keadilan sesuai dengan tempatnya. Orang itu akan diberikan imbalan ya, imbalan kesuksesan. Walaupun dia misalnya muslim sejati, tapi malas ya sama saja kan. Itu ini keadilan. Karena itu kita sebagai muslim ya yang moderat ya, pilar keadilan itu saya kira sangat penting, sehingga tidak kemudian menempatkan orang lain di pinggiran, padahal orang itu misalnya posisinya harus diberi keadilan ya. Kalau posisinya harus diberi keadilan di meja hijau ya tetap meja hijau, mau yang kecil mau yang besar ya. Kalau dia salah di posisi meja hijau ya di meja hijau kan, itu namanya adil ya. Jadi tidak bisa memaksakan karena wah agama saya muslim, agama yang tidak muslim harus dihukum lebih berat ya. Tidak begitu ya. Ini yang namanya pilar keadilan. Pilar seimbang, sama ya. Posisi keseimbangan itu contohnya begini ya.
ketika ada yang kecil, ada yang besar ya. Taruhlah misalnya kendaraan mobil ya. Kenapa itu pantil itu berguna sekecil apapun? Ya karena dia fungsinya ya untuk ban kan? Ya. Ketika yang kecil ini tidak ada, itu semua menjadi tidak jalan. Nah karena itu harus hargai. Bagi yang kecil mau yang besar, itu adalah posisi keseimbangan. Jadi jangan kemudian meletakkan ya seseorang yang besar saja yang kita pedulikan, ya, yang kaya saja yang kita pedulikan, ya, yang tidak kaya pun, ya, yang tidak berprestasi pun, ya, itu harus kita bina dengan baik, ya, itu namanya seimbang, sehingga antara yang kecil yang besar itu bisa bekerja sama, ya. Baik antara kaum lemah, kaum miskin, ya, semua agama harus bisa bekerja sama, ya. Fauqa ba'da darajatin, ya. Jadi lihat takhida ba'dun sudah, sehingga terjadi suatu kerjasama yang efektif ya antara berbagai kalangan, ya, baik yang berbudaya ini, berbudaya itu, beragama ini, beragama itu, kita rangkul, kita peluk semua menjadi satu sinergis ya yang kokoh. Itu saya kira itu mana daripada keseimbangan. Kemudian yang kedua itu kerjasama, apalagi ya. Jadi kerjasama, moderasi ini memunculkan kerjasama. Kenapa? Karena diawali oleh sikap tadi itu, ramah, tidak berlebihan, sehingga bisa merakit keseluruhan keanekaan, ya. Itu tidak memihak kepada satu kelompok tertentu, tapi kelompok-kelompok lain dijaring dalam satu kebersamaan, sehingga menjadi kerjasama dalam membangun bangsa ini, ya, atau membangun peradaban umat ini. Itu ya, itu kerjasama. Kemudian setelah kerjasama ada lagi toleran, ya, rahmat dan maslahah, ya. Toleran itu, toleran itu artinya kita bersikap bisa juga itu ramah, ya. Jadi tasamuh dalam bahasa Arabnya itu kita tidak cepat melakukan emosi, kebencian, ya, tapi punya sikap yang egaliter satu sama lain, elegan, ya, kemanapun dia hadir, ya, sepanjang dia tidak melakukan kejahatan, ya, tidak melakukan pelanggaran moral, ya tentu harus kita hargai secara toleran, ya. Artinya muncul sikap kita itu toleransi kepada siapapun, baik kepada pemeluk, ya, agama lain. Kita sebagai muslim itu tentu memiliki ajaran yang harus punya sifat berwatak toleran, yang menghargai satu sama lain, ya, sehingga tidak menimbulkan konflik atau emosi, ketegangan yang menghancurkan bangsa itu. Tapi kalau dijaga dengan toleran, ya, karena agama kita melahirkan sikap toleran, maka hadirnya kelompok lain pada kita yang ingin sama-sama berpartisipasi itu harus kita apresiasi dan kita hargai. Jangan ditolak, ya. Itu toleran namanya. Misalnya ada umat Kristen, ya, ingin menanyakan sesuatu kepada kita, alamat, ya kita harus toleransi untuk membantu, ya. Janganlah dia mau Kristen, jangan, nah itu, ya. Atau misalnya dia mau orang melarat, jangan, ya. Sama juga sama kita harus tolerannya, rahmat dan maslahat, apalagi, ya, ajaran Islam seperti itu, ya. Ketika seluruh keanekaan itu berkumpul, ya, perbedaan itu berkumpul bersatu, ya, maka menjadi suatu sistem yang maslahat. Coba kalau hanya yang kumpul itu orang gede-gede saja, ya, itu mungkin bikin rumah ini nggak ada petukang tidak akan terwujud. Bikin kampus ini kalau nggak ada petukang, ya, hanya insinyur saja, tidak akan terjadi pembangunan yang besar ini, ya. Itu sama dalam lembaga pendidikan seperti itu, ya. Dosen nggak ada mahasiswa nggak jalan, ya, ya kan? Mahasiswa nggak ada dosen tidak jalan. Jadi keanekaan ini diwujudkan dalam satu kesatuan, itulah rahmat. Dan itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Nabi itu mengutus justru untuk apa? Untuk membangun rahmat itu,
ya dinafasi oleh kasih sayang, sehingga Nabi yang merangkul seluruh suku, ras, ya, keanekaan, ya, keperbedaan itu dirangkul oleh Nabi, sehingga kemudian apakah di sana ada Yahudi atau Nasrani dibuat satu piagam Madinah. Itu saya kira cara Nabi membangun untuk masyarakatnya menjadi rahmat, beradab dan maslahat. Ini sama, ya. Rahmat menanamkan satu kasih sayang, ya, tidak membeda-bedakan suku, ras, hitam putih, ya, dirakit menjadi satu kesatuan untuk membangun peradaban sehingga melahirkan kemaslahatan. Itulah saya kira 5 pilar, ya. Moderasi ini penting, ya, kita bangun oleh kita, apalagi ini mahasiswa di dalam KKN. Nanti tolong, ya, hal yang begini disampaikan di tengah-tengah masyarakat jika melakukan KKN atau kukerta. Seperti itu penting, ya. Jadi pertama kita awali tahapi bagaimana toleransi, ya, dibangun di kalangan umat kita sendiri sama umat, ya. Setelah itu baru kita juga beriringan dengan umat-umat lain sehingga menjadi kesatuan rahmat yang bisa membangun Indonesia ini menjadi merdeka, yang menjadi beradab dan menjadi subur makmur. Wadatul thayyibun wabarakatuh. Saya kira itu, ya. Nah, Prof, poin terakhir nih tentang 4 gerakan moderasi beragama nih, Prof. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Prof, 4 gerakan moderasi beragama itu? Ya, ini pertanyaan terakhir, ya. Ini saya kira paling penting juga ini kita resapi, ya, sebagai satu boleh dikatakan ini sebuah industri kesadaran, ya, yang harus kita rekam, ya, oleh seluruh umat atau bangsa di Nusantara ini, ya. Jadi itulah yang disebut dengan, ya, gerakan itu gerakan Nusantara kebangsaan, ya, gerakan Nusantara toleransi, gerakan Nusantara anti kekerasan, dan gerakan Nusantara kebudayaan lokal, ya. Gerakan Nusantara kebangsaan ini bagaimana, ya, soal-soal wawasan kebangsaan, ya, kita harus menjadi, ya, boleh dikatakan juga menjadi urat, ya, urat daging kita, ya, untuk hidup memahami, ya, arti dari sebuah kebangsaan itu. Jadi wawasan kebangsaannya, kalau misalnya falsafah Pancasilanya, lalu Undang-Undang Dasar 45-nya, dan aturan-aturan yang mengenai sikap, ya, falsafah hidup kebangsaan ini, itu harus diserap secara Nusantara, ya. Jadi Kukerta nanti harus bisa menggerakkan itu. Bagaimana supaya Nusantara ini, ya, wawasan kebangsaannya hidup tadi itu, ya, kebangsaan yang menumbuhkan toleransi, ya, itu harus ditanamkan, ya, sehingga gerakan ini tidak hanya terbatas pada ruang yang sempit, tapi melebar ke seluruh Nusantara ini, ya. Jadi seperti sekarang ini ribut-ribut mengenai Pancasila, itu mesti disampaikan bahwa Pancasila itu adalah sebagai falsafah hidup yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, ya, perikemanusiaan yang beradil dan beradab, kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan pengetahuan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya kira poin-poin itu penting disampaikan secara Nusantara itu, ya. Kemudian hidup berdampingan satu sama lain, toleran, rahmat, ya, dari wawasan kebangsaan yang kita miliki dan kita serap, ya, masing-masing ke jantung pemikiran hati kita itu, maka tumbuhlah secara Nusantara itu gerakan kebangsaan, ya, sehingga tidak bertikai antar suku, ya, tidak bertikai antar umat beragama, kan, tapi diikat dengan persatuan dan kesatuan, ya, karena diikat oleh wawasan kebangsaan yang memahami arti persatuan itu, ya. Ketika Pancasila tidak maka terjadi ketidakadilan, ketimpangan, ekonomi tidak merata, ya, karena banyak orang-orang, ya, kaum elitnya yang katakanlah misalnya mendestruksi, ya, aset-aset negara, ya, tidak adil. Ini juga menjadi problem. Karena itu bangunlah, ya, kebangsaan ini secara Nusantara, artinya keteladanan
ya, keteladanan para tokohnya, keteladanan para pemimpinnya, ya, keteladanan para generasi mudanya, mahasiswanya, ya, para pendidik, guru, semua kiai, ya, itu harus punya wawasan kebangsaan, ya, sehingga menjadi tertib untuk membangun negara ini menjadi sejahtera, ya. Itu gerakan Nusantara kebangsaan. Kemudian toleransi juga sama, itu tidak jauh berbeda, ya. Toleransi harus didistribusikan, ya, sikap-sikap toleransi itu, ya, melebar ke Nusantara, ya, sehingga bisa lewat medsos, ya, kita dakwah mengenai gimana toleransi itu dikembangkan. Boleh misalnya dari saripati ajaran agama kita atau ajaran agama lain yang apabila yang bersangkutan itu agama Kristen atau Yahudi, ya, gitu kan, atau Nasrani, gitu. Tapi karena ini sesuai prinsip-prinsipnya dengan gerakan toleransi, ya, maka sewajarnya arti keramah tamahan, ya, arti toleransi ini harus dilebarkan ke seluruh Nusantara, sehingga peran mahasiswa itu bisa lewat medsos, bisa lewat televisi, ya, bisa lewat dakwah-dakwah WhatsApp, ya, medsos lah, ya. Itu gerakan ini harus disebarkan. Ambillah power seperti itu mahasiswa Kukerta ini, sehingga dakwah secara agamis itu, ya, berdasarkan agama kita, ya, gerakan toleransi itu bisa menyebar di seantero Nusantara, ya. Jadi itu juga peran eksistensi kita sebagai mahasiswa. Nah, demikian juga gerakan anti kekerasan, ya. Ini lebih-lebih kita harus menjadi corong supaya timbul kedamaian, ya. Kita mampu menyuburkan paham-paham yang tidak dangkal, ya. Jangan sampai kita menyampaikan berita-berita hoax, ya. Ini justru akan menjerumuskan, ya, Nusantara menjadi kacau, menjadi konflik. Nah, kita sebagai mahasiswa yang akan Kukerta dengan gerakan ini berarti kita punya eksistensi atau peran untuk bagaimana, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak hoax di medsos itu, ya, sehingga menjadi menumbuhkan konflik tajam, ya. Nah, kita mesti menyemai sebuah perdamaian, ya, menyemai sebuah perdamaian dengan tulisan-tulisan, ya, informasi-informasi lewat medsos, sehingga gerakan Nusantaranya itu akan terbangun, ya. Ini terakhir kebudayaan lokal, ya, itu kan dalam bahasa Arab kan disebut sebagai urf, ya. Urf itu tradisi-tradisi, habituasi positif, kebiasaan-kebiasaan positif hasil galian, ya, yang adopsi dari budaya-budaya lokal. Misalnya contohnya apa? Misalnya ronda, ya, gotong royong di tengah masyarakat, kan, ya enggak. Kemudian membersihkan, kerja bakti, ya, membersihkan masjid, atau misalnya yang muslim, ya, ketika ada orang sakit dari non agama, ya, meminta tolong dibawakan ke rumah sakit, kita nolong, ya. Itu juga sama sebagai gerakan budaya lokal, tradisi-tradisi adat tolong menolong di budaya-budaya lokal terus kita kembangkan. Kalau dalam budaya umat kita kan ada tahlilan, ya, itu juga sama budaya lokal, ya. Kemudian ada juga reriungan, ya, nikahan dan lain sebagainya, dengan kemudian kumpul-kumpul, ya, untuk saling sumbang menyumbang, itu juga budaya lokal. Persatuan yang ditanamkan, ya, di masyarakat pedesaan itu yang sudah menjadi uruf, kebiasaan-kebiasaan baik harus kita wujudkan juga, ya. Karena dalam Islam kan namanya amar ma'ruf, ya. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah dibiasakan kebaikannya terjadi di tengah masyarakat, ya. Dalam bahasa fikihnya itu atau usul fikih disebut sebagai sebagai al-umur, ya, minal umuril mutaqarrirah maqbulah, ya, tiba'is salimah, ya. Jadi sesuatu kebiasaan-kebiasaan baik yang berulang-ulang, ya,
diterima oleh masyarakat, ya, yang menjadi habituasi positif, kebiasaan positif, itulah yang dikembangkan sebagai budaya lokal yang baik, ya. Itu. Nah, gerakan Nusantara ini yang berversi budaya lokal itu juga masing-masing ada di lokalnya. Di Banten, ya, ada budaya tahlilan, ya. Ada juga banyak kan. Kemudian juga ketika saling mengundang muludan, ya, kemudian ada kerjasama misalnya saling berbagi, itu juga budaya lokal yang bagus, ya. Pengajian-pengajian, ya, yang melahirkan pesan-pesan distribusi sosial, ya, yang sering terjadi di masyarakat, itu juga sebagai budaya lokal. Termasuk seni-seni yang baik, ya, seni namanya yang yalil itu juga budaya lokal, ya. Seni-seni yang yalil, ya, juga budaya lokal harus dikembangkan, ya. Itu saya kira itu, ya, sehingga di Mataram juga ada kan, di Papua ada budaya lokalnya. Nah, itu sehingga oleh kita itu disosialisasikan bahwa budaya lokal masing-masing itu adalah kemudian menjadi nilai oleh Nusantara ini, ya, dengan baik, sehingga diimplementasikan menjadi best practice, ya, oleh bangsa Indonesia itu dari budaya lokal yang kita serap di masing-masing daerah yang berlaku, ya. Saya kira itu, ya. Nah, teman-teman semua, cukup jelas bukan penjelasan mengenai moderasi beragama oleh Rektor UIN SMA Banten? Baik Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.